poin utama kenapa kita harus melakukan sabar, menerima, mengalah, kan intinya kan untuk menebarkan kebaikan. Karena apapun agama sampean, apapun pilihan agama sampean, Tuhan itu mengajarkan menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Jadi step by step. Harus tertib. Jadi dari sabar, nerimo, mengalah. Ini baru kita mempraktekkan juga. Makanya kalau sampean mengatakan saya mengalah atau legowo tapi masih ada dendam, masih ada hal keterpaksaan, itu masih belum mengalah. Itu masih belum legowo. Itu yang harus digarisbawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Maksatawa, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dan berbincang-bincang. Semoga hari ini sahabat-sahabat Maksatawa dikasih kesehatan dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya masih bersama Mas Arifin. Gimana Mas Arifin kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu berbahagia. Ya. Oke Mas Arifin, untuk bincang-bincang hari ini saya ingin meneruskan perbincangan yang sudah kita bincangkan kemarin-kemarin. Ya. Monggo. Iya. Setelah dari sabar, kita harus tangkatkan lagi ke masalah nerima. Dan untuk hari ini kita membincangkan tentang masalah ngalah, ya. Ngalah atau bahasa lainnya legowo. Nah, legowo ya Mas. Legowo atau mengalah. Mengalah. Tapi kan ngalah bukan artinya kalah itu bukan artinya mengalah kan gitu. Kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Jadi menurut jenengan masalah ngalah niki seperti apa? Mendefinisikan ngalah niki. Penting sekali Mas. Karena kalau kita membicarakan mengalah atau legowo bahasa lainnya, itu adalah buah dari ketika kita sudah sabar menerima, seperti video-video yang sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya. Pasti buahnya itu adalah mengalah atau legowo. Karena ketika kita sudah memahami apa itu sabar, apa itu menerima, pasti selanjutnya karena kita hidup bersosial atau kita adalah makhluk sosial, pasti dibutuhkan yang namanya mengalah atau legowo. Karena kadang-kadang gini loh Mas, kadang-kadang kita itu bertemu dengan berbagai macam orang di dunia ini, dengan keterbatasan SDM, pengetahuan, ilmu yang tidak boleh kita rendahkan. Tapi kita harus mengalah atau legowo, biarpun kita lebih tinggi pengetahuannya, pemahamannya, tapi kadang-kadang kita harus legowo untuk mengalah biar orang yang kita hadapi tidak merasa terhina. Jadi tetap selalu rendah diri lah bahasanya Mas. Rendah hati mungkin. Rendah hati ya maksudnya. Beda Mas, rendah diri dan rendah berarti hati. Intinya harus kita rendah hati ya. Rendah hati. Kan sebagai contoh sederhana apa sih mengalah itu kan? Sebagai contoh sederhana gini loh Mas. Biar lebih mudah aplikasinya. Suatu saat kita berkumpul dengan anak kita, biar mudah memahami yang dimaksud mengalah. Otomatis kalau kita berhadapan dengan anak kita yang masih kecil, otomatis secara fisik, secara pemikiran, secara emosi, secara hati,
kan kita pasti menang. Iya, kalau secara itunya pasti menang lah. Tapi praktek mengalah ketika anak kita ingin naik ke punggung kita, memukuli kita, apakah perlu kita balaskan? Enggak. Malah ketika kita dipukul anak kita, bahkan kita diperlakukan sebagai kuda anak kita, malah kita senang sekali. Itulah yang dimaksud dengan mengalah. Ketika kita dikalahkan oleh anak kita sendiri dengan dijadikan kuda, dengan naik ke punggung kita, dengan dipukuli, kita acting mengalah. Di situ adalah mengalah tapi penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Karena dengan kita mengalah, anak kita akan merasa menang. Anak kita akan merasa terhibur. Iya. Itulah sebenarnya yang dimaksud mengalah. Bukan berarti kalah, mengalah itu. Jadi dalam artian mengalah niku ada perasaan kasih sayang, Mas ya. Nggih. Kenapa kita mengalah? Karena kita tahu siapa yang kita hadapi. Sebagai analogi tadi, kita berhadapan dengan anak kita. Dari segi fisik, keilmuan, usia, kita akan menang telak. Iya. Tapi kita mau diperlakukan asalkan anak kita senang. Nah, kadang-kadang seperti itu. Iya. Jadi untuk mendefinisikan di luar itu, Mas, semacam kita seandainya di lingkungan orang banyak, sosial, itu menurut jenengan. Nah, kita harus mempunyai kesadaran siapa yang kita hadapi. Istilahnya dalam falsafah Jawa itu, Mas ya, yang dimaksud mengalah itu kita mempunyai kecepatan lebih. Misalnya kita mempunyai kendaraan yang lebih canggih, lebih cepat. Orang yang kita hadapi kendaraannya lambat dan umur tua. Tapi kita biarkan jadi kita maju di depan. Biarpun kita punya potensi untuk menyalip, bahkan meninggalkan kendaraan orang yang kita hadapi, tapi kita sengaja menunggu. Kira saja kita di belakang. Berarti mengalah itu sama dengan cepat tapi tidak membalap atau tidak menyalip. Biarpun kita punya kemampuan untuk itu. Makanya kita mudah memahami. Kalau kita sudah paham ilmu mengalah, berarti kita kan sudah melampaui ilmu sabar, ilmu menerima. Pasti kita akan mudah menerapkannya. Jadi di masyarakat juga lebih mudah lah, Mas. Nggih. Secara pribadi sampean pasti akan fleksibel. Iya. Akan fleksibel dengan kesadaran mengalah tadi, Mas. Apakah di situ dengan kita sudah mengalah, kita belajar juga ke arah yang lebih jauh, Mas ya. Kayak kita mengalah itu dalam artian gimana ya? Kita kan dikasih Tuhan itu secara pikiran, logika kan kepingin menang terus ya, Mas. Nggih. Otomatis kalau di situ kita juga ada ke arah sana juga ya, mengalah ke arah belajar mengarah ke arah sana juga ya. Nggih, lebih tepatnya biarpun kita misalnya kita berhadapan dengan seseorang yang pengetahuannya lebih rendah dari kita, secara ekonomi lebih rendah dari kita, secara pemahaman lebih rendah dari kita, status sosial lebih rendah dari kita. Yang dimaksud mengalah di sini kita tidak merendahkan orang tadi. Justru kita menaikkan pemahaman, ilmu, mental dari orang yang kita hadapi. Seakan-akan melampaui diri kita sendiri. Kenapa? Karena sudah ada kasih sayang di dalam hati kita. Karena mengalah di sini urusan dengan emosi kita. Ketika emosi kita sudah terisi dengan yang namanya cinta kasih, Mas. Bukan seneng, nggak seneng lagi. Jadi sudah ditingkatkan. Sudah meningkat. Makanya buah dari kalau kita sabar dalam
emosi kita buahnya adalah mengalah atau legowo. Biarpun kita lebih kaya, dihina orang yang standarnya lebih rendah dari kekayaan kita tidak merasa marah atau merasa terhina, malah senang. Malah senang karena kasih sayang kita kepada orang yang menghina kita. Jadi karena kita sudah berhasil mengisi emosi kita hanya dengan cinta kasih. Cinta kasih itu poinnya tadi ya. Oke, jadi buah dari cinta kasih adalah melahirkan kepribadian kita adalah mengalah, Mas, dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita sudah bisa menerapkan ilmu mengalah atau legowo, dimanapun sampean berada, sampean bisa diterima. Apapun suku bangsa sampean, apapun agama sampean, apapun status sosial sampean, sampean mudah diterima. Karena legowo atau mengalah diterima siapapun. Jadi ada sangkutannya dengan hal-hal kita menerapkan kebaikan juga, Mas ya? Ya pasti, Mas. Pasti. Karena cinta kasih adalah biar kita mudah melakukan, menebarkan kebaikan di dunia ini. Karena poin utama kenapa kita harus melakukan sabar, menerima, mengalah, kan intinya kan untuk menebarkan kebaikan. Karena apapun agama sampean, apapun pilihan agama sampean, Tuhan itu mengajarkan menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Bukan perdebatan, bukan benar salah juga, bukan paling benar, tapi cinta kasih. Makanya salah satu poin yang harus dimiliki khususnya tokoh-tokoh agama, minimal harus mempunyai kesadaran atau ilmu mengalah. Ini poin penting. Poin penting. Biar tidak terjadi perdebatan antar agama. Jadi semua orang ini bisa mempelajari ini juga, Mas. Setiap orang. Setiap orang. Makanya malah harus ya, harus dipelajari. Setiap orang harus memahami itu, Mas. Harus memahami itu. Makanya pemahaman orang Jawa, Mas, itu sederhana sekali. Manusia itu apa? Manusia itu ya yang selalu melakukan sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas sepanjang hidupnya. Itulah yang namanya manusia. Dan itu setiap manusia bisa berproses. Berproses. Makanya kayak orang-orang tua kita dulu kalau mempelajari gampang ya kan. Gampang bahasanya lo cuman ngalah. Ngalah. Kenapa? Karena ngalah bukan berarti kalah. Tapi karena kita mengedepankan cinta kasih daripada keilmuan kita, daripada pengetahuan kita, daripada kekayaan kita atau status sosial kita. Makanya luar biasa ilmu mengalah alias legowo itu luar biasa, Mas. Makanya tidak mungkin saya bisa melakukan mengalah atau legowo tanpa melewati ilmu sabar dan menerima, itu mustahil. Harus tertib istilahnya. Iya. Harus tertib. Jadi step by step. Harus tertib. Jadi dari sabar, menerima, mengalah. Ini baru kita mempraktekkan juga. Sehabis kita sudah bisa ke arah mengalah itu, Mas. Kemungkinan bisa ada sambungan lagi ke welas ya. Welas pada akhirnya ke situ. Pada akhirnya ke situ. Jadi poin-poinnya aslinya cukup mudah kita untuk ngalah itu ya, Mas. Kalau kita sadar atau paham yang dimaksud mengalah. Karena mengalah di sini tidak terpaksa. Iya. Seperti saya analogikan tadi, ketika kita ditonjok anak kita, dinaiki punggung kita, dijadikan seekor kuda, kita kan tidak terpaksa, malah seneng. Itu bedanya gitu. Cinta kasih sayang. Makanya kalau saya mengatakan saya mengalah atau legowo, tapi masih ada dendam, masih ada hal keterpaksaan, itu masih belum mengalah, itu masih belum legowo. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya sebenarnya setiap manusia itu sudah mengalami kalau sudah punya anak, Mas.
cuman jarang mempunyai kesadaran bahwa itulah ilmu kesadaran tentang mengalah yang harusnya diterapkan tidak hanya kepada anak kita, tetapi ketika kita berhubungan dengan siapapun di dunia ini. Mestinya gitu. Iya, Mas. Terima kasih untuk pembahasan ini ya. Sangat simpel aslinya, Mas ya. Simpel. Cuman ya kadang-kadang kita yang ingin belajar di situ, kadang-kadang kitanya sendiri yang nggak mau nerima kan gitu bahasanya. Jadi poin-poinnya Mas untuk mengalah, untuk tetap dengan kasih sayang, intinya kan kayak gitu. Pasti harus berlandaskan kasih sayang. Tanpa itu bukan berarti belum dinamakan mengalah. Atau legowo istilahnya. Iya. Jadi oke, sahabat-sahabat maksud apa? Cukup sampai di sini dulu perbincangan kita tentang mengalah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.